Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di rumah Allah untuk bersama-sama mengkaji kitabullah dan untuk bersama-sama kita memperdalami ilmu, kita belajar Islam. Mudah-mudahan dengan belajar ilmu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, salawat kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu ajmain. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah yaitu kemuliaan untuk orang yang menjaga salat. Keistimewaan bagi orang yang menjaga salat. Jadi dalam Islam ini amal yang paling istimewa adalah salat. Jadi dalam Islam ini tidak ada amal yang paling istimewa setelah salat. Jadi semua amal ya, dari puasa, dari zakat, itu tingkat tertinggi amalan yang paling istimewa, yang ranking 1, jadi yang nomor 1 itu adalah salat. Jadi yang paling utama, yang paling mulia adalah amalan salat. Maka ketika seseorang dia melakukan salat, maka dia akan menjadi orang yang istimewa, karena salat ini adalah amalan yang paling istimewa, yang paling istimewa. Pokoknya setiap sesuatu kalau dia bersanding dengan sesuatu yang istimewa, pasti sesuatu itu akan menjadi ikut istimewa. Contohnya seperti kertas ya. Ditulis ayat Al-Qur'an. Itu kan ayat suci Al-Qur'an itu kan istimewa. Maka kertas ini kan menjadi istimewa gitu. Kita nggak boleh menginjak, kita nggak boleh membuang sembarangan, jadi istimewa. Karena kertas itu bersanding dengan sesuatu yang istimewa. Begitupun manusia. Jadi manusia ini kalau dia bersanding dengan sesuatu yang istimewa, dia beramal dengan amal yang istimewa, dia akan menjadi orang yang istimewa. Nah, sekarang permasalahannya kadang-kadang kita ini umat Islam tidak tahu keistimewaan sholat. Apa sih istimewanya sholat gitu kan? Baik, kita analogikan seperti ini. Rukun Islam kita ada berapa? Ada 5 ya. Syahadat, sholat, puasa,
zakat, haji bila mampu. Jadi 5 rukun Islam ini seperti 5 jari ini. Dan Islam itu seperti benda yang dipegang oleh 5 jari ini. Kira-kira kuat apa enggak? Kuat enggak? Bisa enggak benda ini dipegang dengan 1 jari? Enggak bisa, enggak mungkin bisa. Minimal pakai 2 jari gitu kan. Tapi kalau pakai 5 jari menjadi kuat. Coba perhatikan. Haji. Tadi yang kelima haji ya. Haji ini kalau kita tidak mampu apakah wajib? Tidak wajib. Maka lepaslah syariat haji. Karena kita nggak mampu. Masih kuat Islam? Masih ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat apa? Zakat. Zakat wajib nggak bagi yang tidak mampu? Tidak. Yang tidak mampu justru malah mendapat zakat. Jadi rukun Islam dipegang dengan 3 jari ini masih kuat atau tidak? Masih kuat. Jadi Islamnya masih kuat. Tidak haji karena dia tidak mampu, tidak bayar zakat karena dia tidak mampu. Kemudian yang berikutnya puasa. Puasa ini hukumnya wajib atau apa? Puasa Ramadan. Wajib. Bagi yang mampu kan. Kalau dia sakit, boleh tidak puasa. Kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Diganti dengan hari yang lain. Boleh. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, pokoknya selain Ramadan boleh. Atau kalau dia tidak mampu membayar karena sudah tua gitu, dia sudah sakit-sakitan, kalau dia bayar puasa nanti bakal mati dia karena lemes gitu. Maka dia mengeluarkan fidyah, ya bayar fidyah. Berarti kan tidak apa-apa gitu kan, nggak puasa ya, tidak puasa. Jadi haji kalau tidak mampu nggak apa-apa ditinggalkan. Zakat kalau tidak mampu nggak apa-apa ditinggalkan. Bahkan dia berhak mendapatkan zakat mustahik. Puasa kalau dia tidak mampu karena sakit, karena perjalanan ya, kemudian karena menyusui, karena hamil, kemudian karena sudah tua renta, sudah jompo, maka boleh ditinggalkan. Sekarang sholat. Sholat ini gimana? Boleh nggak ditinggalkan? Enggak. Bagaimana ceritanya Islam ini kalau sholat ditinggalkan? Tinggal sholat sama syahadat kan? Kalau sholat lepas gimana? Maka Islam pun akan menjadi lepas. Karena tidak mungkin kita memegang benda ini dengan 1 jari. Kita tidak mungkin memegang Islam cukup hanya dengan syahadat saja. Harus ada amal. Dan amal yang minimal adalah sholat. Maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Maka begitulah kata Nabi SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Ciri orang itu muslim dengan dia itu kafir adalah ada pada sholatnya. Kalau dia tidak sholat, maka walaupun dia KTP-nya Islam, maka dia telah menjadi orang kafir. Naudzubillah. Karena Islamnya telah lepas sebagaimana benda ini. Cuman syahadat saja gitu kan. Dilepas kan pasti jatuh. Maka sholat ini wajib dalam kondisi apa saja. Selagi dia masih hidup. Bahkan dia ketika mati kan disolatkan kan. Disolatkan baru dikuburkan. Gak boleh langsung dikuburkan gitu. Harus wajib disolati. Karena saking pentingnya sholat. Maka kata Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Maka tidak ada amal yang paling istimewa dalam Islam ini dibandingkan dengan amalan sholat. Maka kata Nabi SAW, sallu qa'iman. Sholat kamu kalau dalam kondisi kuat berdiri sholat itu. Harus tegap menghadap kiblat, berdiri sempurna. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri maka duduk. Jadi sholatnya sambil duduk, baik itu di kursi seperti ini atau duduk ya seperti duduk tahiyat ya. Kemudian fa'ilam tastati,
falyusalli ala jambih. Kalau engkau juga tidak mampu sholat sambil duduk, maka hendaklah dia sholat berbaring di tempat tidurnya. Jadi sholat sambil menggunakan isyarat, berbaring di tempat tidurnya. Maknanya sholat ini nggak boleh ditinggalkan. Bahkan sampai dia wafat, wajib sebelum masuk di dalam kubur harus disolati. Jadi nggak boleh. Kalau ada jenazah meninggal kok nggak disolati gitu, langsung dikubur itu dosa semua satu masyarakat itu. Karena dia sunnahnya, karena dia hukumnya fardu kifayah. Itulah keutamaan sholat. Maka ketika ada seorang muslim dia meninggalkan sholat, maka dia bukan muslim lagi, walaupun di dalam KTP-nya dia Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sul amril Islam wa umuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya rawahu Muslim ya. Pokok segala sesuatu ialah Islam. Jadi segala urusan itu diatur dengan Islam. Maka kata Nabi Rasul Amril Islam. Pokok dari segala sesuatu itu, kepalanya urusan itu diatur dengan Islam. Jadi kalau seumpamanya tubuh kita, kalau semuanya bangunan ya, maka atapnya itu adalah Islam yang paling besar, menaungi bangunan itu. Dan bangunan itu akan kokoh kalau dia ditopang dengan apa? Wa amudus shalah, bangunan itu ditopang dengan tiang-tiang. Dan tiang itu adalah sholat. Coba, seumpamanya masjid ini ya. Ini ada kubah, itu kan nggak langsung kubah kan? Ujuk-ujuk ada kubah, kubah melayang. Masjid kubah melayang itu kan nggak ada. Karena nggak ada tiangnya kan kubahnya melayang gitu. Itu banyak pengunjungnya nih. Bukan buat sholat, buat foto-foto. Masjid kubah melayang. Karena nggak ada tiangnya. Kan nggak mungkin. Kubah itu ada kokoh di atas karena apa? Karena tiang-tiang ini. Karena tiang-tiang ini. Islam seperti itu. Islam itu akan gagah, akan terlihat siarnya, akan terlihat keistimewaannya kalau dia itu pengikut-pengikutnya dia menegakkan sholat. Semakin banyak tiang itu, maka akan semakin kokoh bangunan. Betul ya? Ini kan banyak ini tiangnya. Kalau sholat subuh kita di sini, itu jamaah sama tiang, banyak tiangnya. Tiangnya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu di ujung-ujung itu. Jamaahnya cuma berapa gitu? Cuma 5 aja paling ya. Paling banyak ya 7 paling. Semakin bangunan itu semakin banyak tiangnya, maka semakin kokoh. Begitupun kita seorang muslim ya. Jadi kalau kita semakin memperbanyak sholat, maka Islam kita semakin kokoh. Jadi ciri orang yang nanti mendapatkan husnul khatimah, akhir hayatnya dalam keadaan muslim, dia adalah seorang muslim yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat, itu ciri orang itu Islamnya kokoh dan nanti wafat dalam keadaan muslim. Tapi coba kalau yang sholatnya compang-camping, sholatnya kayak puasa Daud. Sholatnya kayak puasa Daud. Hari ini sholat, besok enggak. Gitu. Besoknya sholat lagi, besoknya enggak. Nah ini hati-hati ya. Ini seperti bangunan yang yang atapnya besar, berat gitu, luas. Kok tiangnya cuma 1 gitu, berani-beraninya dia membangun bangunan yang lebar gitu, tiang atapnya berat kemudian lebar, kok tiangnya cuma 2 gitu. Itu kan lama-lama ngejomplang. Begitulah Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhus shalah. Jadi dari perkara-perkara itu diatur dengan Islam ya. Maka tiang Islam itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan puncaknya ialah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jihad ini bisa makna dia pergi ke medan tempur, berperang melawan musuh, atau jihad dia sungguh-sungguh dalam melakukan amal. Jadi puncaknya Islam itu sungguh-sungguh. Jadi setiap amal itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sholat itu jangan ngasal-ngasal ya. Kalau sholat jangan ngasal-ngasal. Wudhu jangan ngasal-ngasal, karena kalau wudhunya ngasal, wudhunya nggak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka harus jihad, harus sungguh-sungguh. Setiap amal kita harus diiringi dengan jihad. Jihad itu secara lugatan ya. Mungkin ya berbeda pendapat. Jihad itu bermakna qital. Ada yang mengatakan jihad itu secara bahasa perang di jalan Allah. Pokoknya melawan orang-orang yang memerangi Islam. Tapi jihad juga bisa dikatakan, bisa dimaknanya adalah jahadah. Jahadah itu kan sungguh-sungguh. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Maka Islam ini tidak akan kokoh kalau dia tidak ditopang dengan kesungguhan. Baik itu kesungguhan dalam beramal ataupun dalam jihad itu sendiri. Jadi Islam ini tidak mungkin berjaya kalau kita ini lemah. Maka kalau ada yang mengganggu kita, ada yang menyakiti kita, kita harus lawan. Itu seharusnya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau dia baik dengan kita, maka tidak boleh, harus kita lindungi. Maka kata Nabi, wadirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Maka sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh. Dalam melakukan amal nggak boleh asal-asalan. Maka setiap orang yang melakukan amal sholatnya asal-asalan, maka yang lain akan asal-asalan juga. Orang amal yang paling istimewa kok ngerjakannya asal-asalan. Apalagi amal yang biasa-biasa saja gitu kan, pasti lebih ngasal-ngasal lagi dia. Maka sholat ini nggak boleh asal-asalan. Dari wudhunya ya harus diperhatikan. Dari rukunnya, syaratnya harus diperhatikan wudhu. Tidak boleh ada yang tidak terbasuh. Seharusnya wudhu itu sampai siku, kok cuma sampai sini doang. Maka nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ibu-ibu seharusnya membasuh muka itu, mencuci muka itu yang sempurna, ini nggak cuma digini-giniin aja. Takut make upnya meleleh, luntur. Maka tidak boleh. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh. Nggak boleh asal-asalan. Begitu wudhunya sudah sempurna, maka sholatnya juga harus sungguh-sungguh supaya sempurna. Baik itu, jadi amal yang istimewa dilakukannya harus dengan istimewa. Lalu bagaimana supaya kita itu sungguh-sungguh dalam beramal? Kalau sholat itu khusyuk lah ya. Maka kata para ulama, bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu salatal mauda. Salatlah kalian seakan-akan itu adalah salat kalian yang terakhir. Coba. Jadi kalau sesuatu itu kita anggap yang terakhir, itu kan pasti akan melakukan yang terbaik ya. Seumpamanya nih, ada orang tua yang tahu anaknya ini bakal meninggal gitu ya. Udah sakit parah gitu, anaknya bakal meninggal, itu kan pasti melakukan yang terbaik ya, dirawat dengan baik, disayang dengan begitu baik, karena orang tua ini tahu ini adalah ya bakal berpisah gitu, maka harus melakukan yang terbaik. Begitupun kita dengan sholat ini akan kita lakukan dengan cara yang terbaik kalau kita ini sudah menganggap sholat ini adalah sholat yang terakhir. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu ya, ciri-ciri orang yang khashi'in ya, wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in, itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang dia itu yang mengira seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir dan dia bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal mati. Maka ketika dia mengaku atau merasa dirinya ini adalah sholat yang terakhir, maka dia akan melakukan yang terbaik dalam sholatnya.
Maka ketika seorang itu melakukan yang terbaik dalam sholatnya, maka dia menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau dia sholatnya asal-asalan, ibadahnya asal-asalan, yang Allah juga ngasihnya udah asal-asalan juga gitu. Kalau kita melakukan yang terbaik, maka Allah akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Maka sholat ini adalah perkara yang harus diperhatikan. Baik, kemudian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang sholat ini di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 45. Ini ayatnya sudah hafal semua kita insyaallah. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika min kitab." Utlu ma uhiya ilaika min al-kitab wa aqimis shalah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Jadi ayat ini pertama adalah perintah agar kita membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika min al-kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran ya. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya membaca Al-Quran. Kalau ada seorang muslim dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia dosa besar. Kalau ada seorang muslim kemudian sampai wafat dia tidak bisa membaca Al-Quran, bahaya itu. Bahaya betul. Kenapa? Karena ini perintah. Dalam Al-Quran itu kalau dia perintah maka menunjukkan kepada kewajiban. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Nah ini perintah untuk melakukan salat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar salat? Karena kata Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ini orang yang dia menegakkan sholat, maka dia sholat itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang udah sholat ya ngomongnya dijaga, akhlaknya dijaga, pergaulannya dijaga. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, semuanya. Tidak boleh takabur. Semua pokoknya sifat-sifat yang jelek itu. Kalau orang benar-benar menegakkan sholatnya sempurna ya, maka dia akan meninggalkan semua kemungkaran. Tapi kan masalahnya orang sholat ini kan ada yang nilainya mungkin 50 gitu kan, ya sama kan. Ada yang nilainya 60, ada yang nilainya 70, dan itu tidak tahu, hanya Allah yang tahu nilai sholat kita. Maka orang yang sholatnya sempurna adalah ketika dia akhlaknya sempurna. Jadi orang yang sholatnya sempurna itu ketika dia akhlaknya sempurna. Kalau sholat itu kan hubungan kita kepada Allah ya. Maka kita juga dituntut agar hubungan kepada manusia itu baik. Salah satunya apa? Supaya meninggalkan fahsya wal mungkar. Meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang manusia itu tidak senang dan Allah tidak senang. Ya. Perbuatan yang manusia itu tidak senang, seperti berbohong. Bohong itu kan pokoknya setiap manusia nggak suka kan? Baik itu muslim ataupun bukan muslim gitu. Yang penting dia manusia. Kalau dia manusia kan nggak suka gitu dibohongin gitu. Itu perbuatan yang mungkar. Mencuri. Mencuri itu kan semua manusia sepakat kan, suatu perbuatan yang tidak baik gitu kan. Maka harus dihindari. Atau sombong. Jadi bukan orang Islam aja kan yang yang membenci kesombongan itu. Semua gitu. Maka itu adalah perbuatan mungkar.
Kemudian kata Allah dalam surat Al-Ankabut ini ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan salat itu adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Jadi zikir yang paling istimewa di sisi Allah adalah dengan cara salat. Jadi bukan astagfirullah sampai 100.000 kali, enggak. Ya walaupun itu bagus, tapi dibandingkan dengan salat jauh lebih baik salat. Ada orang yang seumpamanya satu malam suntuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semalam suntuk zikir seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, semalam suntuk. Maka kalau dibandingkan dengan salat, maka jauh pahalanya lebih besar pahala salat. Karena kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar, yang paling istimewa adalah salat. Coba kalau salat itu kan sempurna kan? Coba kalau dalam salat itu apa aja? Ada doa, ya kan? Terus apa lagi? Ada pujian, ada bacaan Al-Quran, ya kan? Ada sholawat, apalagi ada istighfar. Dalam sholat itu kan lengkap, ya kan? Coba dari sejak takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan? Itu kan adalah pujian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Itu zikir. Ada zikir. Ada pujian. Ada doa. Ada yang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku, ya, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu doa ya, supaya kita ini dijauhkan dari kesalahan, dimaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Itu doa. Kemudian baca Al-Fatihah, baca Quran berarti kan? Dalam Al-Fatihah juga ada doa kan? Ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian dalam salat ada tahiyat dan di dalamnya ada salawat kan ya? Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawatnya lengkap, salawat Ibrahimiyah. Jadi lengkap dalam salat itu. Maka kalau orang sudah menegakkan sholat, maka semuanya dia amalkan. Dari dia membaca Al-Quran, dari dia berdoa. Belum ketika sujud ya. Sujud itu kan doanya banyak kan. Ya sujud itu bacaannya bukan subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan cuman itu. Ada yang Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ada yang Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Ya kan? Jadi doa sujud, doa rukuk itu banyak ya. Termasuk doa iftitah kan. Jadi ada Allah akbar kabira walhamdulillah katsira, banyak. Maka dipelajari. At-tahiyat juga banyak. Ketika mau salam, doa juga kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabi jahannam. Hamba berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Ini doa ya, doa. Maka salat ini harus terus diperdalam. Karena dari gerakannya, dari bacaannya itu banyak sekali riwayat-riwayat yang dia berbeda pendapat. Maka harus benar-benar dipelajari. Maka ketika kita sudah mempelajari itu, maka insya Allah sholat kita sempurna. Jadi bukan yang penting sholat ya. Udah yang penting sholat. Bukan gitu. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Jadi jangan dibalik ya. Jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Maka kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar adalah dengan cara sholat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ketika kita sholat itu Allah ngelihat ya. Ya semua yang kita lakukan Allah pasti melihat, menilai. Makanya ketika Allah menilai itu kita melakukannya jangan asal-asalan. Kemudian berikutnya, keistimewaan orang yang sholat adalah dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jtanabat kabair. Jadi sholat 5 waktu itu antara satu sholat dengan sholat yang lainnya itu adalah penghapus dosa. Jum'ah dengan Jum'ah itu penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan adalah penghapus dosa. Kemudian ya semua amal ya. Semua amal itu sebenarnya penghapus dosa. Kita puasa Ramadan, kita sholat Jumat, kemudian kita sholat fardu, kita sedekah, itu penghapus dosa semuanya. Dan penghapus dosa yang paling banyak adalah sholat. Kalau sholat kan kita 5 waktu kan. Kalau sedekah sehari 5 kali enggak? Sehari 5 kali. Sehari sekali aja kayaknya berat ya. Seminggu sekali aja hari Jumat. Kita ada Jumat berkah ya insya Allah. Sedekah. Kalau Jumat ya cuma seminggu sekali gitu. Sholat 5 waktu inilah penghapus dosa yang paling ampuh karena dilakukannya ya sehari selama 5 kali gitu. Sehari semalam 5 kali. Maka ibaratnya kalau sholat itu seperti penghapus gitu. Penghapus. Kalau penghapusnya nggak ada ya coret-coret terus. Sekali dosa coret gitu. Bohong coret. Nggak ngaji karena mainan burung dara terus coret gitu. Dosa lagi. Hitam sampai itu. Nggak ada penghapusnya. Tapi kalau dengan sholat, ada sholat nggak ngaji karena mainan burung dara, coret dosa itu. Kemudian sholat maghrib kapus gitu. Makan nggak dihabisin gitu. Itu dosa itu. Jangan dibilang nggak dosa. Makan nggak dihabisin dibuang mubazir itu dosa. Coret karena dia sholat kena dihapus gitu. Maka menghapus dosa yang paling ampuh, yang paling canggih itu dengan cara sholat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan kalau di depan rumah kalian itu ada sungai, kemudian kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali, maka apa yang akan terjadi kata Rasulullah kepada para sahabat? Maka kata para sahabat, kami akan bersih ya Rasulullah, kami akan segar ya Rasulullah, kami akan suci ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, begitulah kalau kalian mengerjakan sholat selama 5 kali dalam satu hari. Mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi seperti sehari mandi sebanyak berapa kali? 5 kali. Antum ada yang mandinya sehari 5 kali? Saya yakin gak ada. Paling banyak 2 kali. Pagi sama sore. Itu aja kali ada yang gak mandi itu sehari ini. Siapa yang gak mandi hari ini? Faris. Pagi mandi? Enggak. Sore tadi? Mandi ya. Paling kita sehari sekali gitu kan mandi, atau 2 kali gitu paling rajin. Jarang yang 3 kali. Itu aja kan seger. Kalau kita mandi itu kan seger, bersih, suci. Begitupun jiwa kita ya. Jiwa kita, badan kita, baik itu hati kita ataupun jasad kita, kalau sehari 5 kali maka akan bersih. Coba bayangkan, kita cuci tangan itu kan wudhu ya, kan sholat itu butuh wudhu. Cuci tangannya berarti berapa kali? 5 kali. Membasuh mukanya berapa kali? Berarti ya minimal sehari itu 5 kali itu. Itu kan luar biasa. Maka rugi kalau ada orang muslim tapi kok dia dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ngapain aja gitu? Padahal Allah Subhanahu wa taala siapkan yaitu amalan sholat. Dan sholat itu adalah menghapus dosa-dosa.
Maka rugi kalau ada orang yang tidak melakukan sholat. Jadi bukan Allah yang rugi, bukan Allah enggak, kalau kita enggak sholat Allah itu jadi lemah gitu, enggak. Kalau kita enggak sholat, kalau manusia enggak sholat, Allah itu berhenti jadi Allah, berhenti jadi Tuhan gitu, enggak. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha hebat, yang rugi hanya manusia itu sendiri. Maka kalau kita ini kan berbuat dosa tiap hari ya. Saya ini berbuat dosa tiap hari. Maka kalau nggak sholat, kalau nggak wudhu, ya bagaimana dosa itu bisa diampuni? Maka dengan sholat, dengan wudhu, bahkan kata Rasulullah, ketika seorang itu wudhu, ya kan, maka berguguranlah dosa-dosanya. Kalau dia menghapus kalau dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh mata, oleh mulut, oleh telinga, ya, oleh tangan, oleh kaki, semuanya terbawa dengan air wudhu. Maka baru wudhunya saja dosa kita diampuni, apalagi kita sudah melakukan sholat. Jadi istimewa nggak sholat itu? Istimewa betul. Maka orang yang menjaga sholat itu istimewa. Menjaga sholat itu istimewa. Jadi jangan kita sepelekan sholat. Jangan jenuh sholat itu. Jangan jenuh. Kita ini kan kadang nggak semangat sholat itu karena nggak tahu gitu keistimewaan sholat itu apa. Sama kayak kita kerja gitu. Taunya kerja kalau nggak tahu upahnya apa gitu. Itu kan nggak semangat gitu. Tapi kalau kita tahu upahnya, ternyata upahnya seumpamanya 1 bulan ternyata 100 juta. Semangat kerjanya. Begitupun sholat, ternyata sholat ini bisa mengampuni dosa. Sholat itu bisa mensucikan jiwa, melahirkan ketenangan. Dengan sholat maka Allah akan menjaga kita. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka insya Allah kita akan tetap semangat dalam melakukan sholat. Jadi insya Allah sholat jangan bosan ya. Jadi nggak bosan. Karena Allah nggak pernah bosan memberi nikmat kepada kita. Maka kita jangan pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah. Dan cara syukur kita adalah dengan sholat. Allah kan nggak pernah bosan kan mengasih nikmat kepada kita. Kalau Allah bosan ngasih nikmat kepada kita, banyak itu yang dicabut sama Allah. Cabut matanya nggak bisa ngelihat. Waduh, gimana coba kalau mata kita nggak bisa ngelihat? Dicabut kakinya, baru jatuh aja susah ya, pincang-pincang jalannya. Dikurangi nikmatnya. Baru jatuh lecet aja itu kan susah. Tanyalah beliau. Ya Allah itu nggak bosan memberi nikmat kepada makhluknya semua dikasih, baik itu kesehatan, baik itu waktu luang, harta dan seterusnya. Maka kita juga jangan bosan untuk bersyukur kepada Allah. Jangan bosan sholat kok bosan. Saya ini bosan sholat. Naudzubillah. Karena Allah tidak pernah bosan memberi nikmat kepada seluruh makhluknya. Baik, jadi itu sholat ya. Jadi sholat itu kata Rasulullah, as-salatu salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukafiratu dzunub. Jadi bisa menghapus dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya yang akan menerangi kehidupan seseorang, yang akan menerangi hati manusia. Jadi as-salat ada ilmu nur ya. Kemarin sudah kita bahas ilmu adalah cahaya. Ternyata as-salatu nur, salat itu adalah cahaya juga. Bahkan membaca Al-Quran juga sama kan, nawiru buyutakum
bitilawatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi setiap kebaikan itu akan mendatangkan cahaya, akan menerangi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Jadi ilmu cahaya, salat cahaya, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran adalah cahaya. Jadi semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka semakin terang cahaya itu. Maka dalam Al-Quran itu ada surat apa namanya? Surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat An-Nur itu salah satunya dibahas tentang sholat juga. Tentang sholat juga. Dibahas tentang sholat. Rijalun la tulhihim ang tijarah wala bay'un ang dzikrillah. Itu ada ya, itu ya. Yang setelah Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Itu disebutkan ciri-ciri orang yang dia akan mendapatkan cahaya, rumahnya dikasih cahaya oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah, itu adalah rijal, yaitu laki-laki yang dia tidak dilalaikan dengan jual beli, tidak dilalaikan dengan perniagaan. Dia senantiasa mengerjakan sholat, dan sholatnya afdolnya adalah di masjid. Nanti dibuka surat An-Nur ya. Dibuka surat An-Nur. Jadi surat An-Nur itu salah satunya adalah ada nasihat untuk laki-laki agar dia menjemput cahaya dari masjid, yaitu melakukan sholat ya, kemudian dibawa ke rumahnya. Maka laki-laki itu afdolnya sholatnya adalah di masjid, sementara perempuan di rumah itu afdolnya ya, idealnya seperti itu dalam Islam. Kenapa kok laki-laki ini kok harus sholatnya di masjid? Karena dia sedang mengambil cahaya. Karena masjid itu adalah pusat cahaya kan? Pusat cahaya di dunia ini adalah masjid. Pusat cahaya di dunia ini adalah masjid. Tempat yang terbaik di dunia ini adalah masjid. Dan masjid itu salah satu fungsinya yang digunakan untuk sholat utamanya. Fungsi utamanya adalah digunakan untuk sholat. Jadi kalau ada laki-laki kok dia nggak mau sholat, kemudian dia sholat nggak mau ke masjid, maka dia sebenarnya telah memadamkan cahaya di rumahnya. Nanti dibuka surat An-Nur. Jadi pusat cahaya itu adalah sebenarnya masjid. Kenapa? Karena di situ fungsi utamanya adalah apa? Fungsi utamanya buat sholat, dan sholat itu cahaya. Dan ilmuwan membuktikan ya, pusat cahaya di bumi ini ternyata masjid kan dibuktikan itu oleh ilmuwan apa? Ilmuwan NASA. Jadi pada malam hari yang gelap gitu, nggak musim rembulan, pokoknya gelap gulita. Itu bumi itu dipasang kamera pakai satelit kan? Ternyata bumi itu ada dua cahaya, ya kan? Itu kan viral itu beritanya. Ternyata di bumi itu ada dua yang bercahaya. Ternyata setelah di zoom gitu didekati, ternyata yang dua cahaya itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kan Masya Allah ya, Subhanallah gitu kan. Ternyata begitu dilihat, ternyata cahaya itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pusat cahaya. Jadi dari segi zahir aja Mekah Madinah itu sudah bercahaya gitu. Tempat yang bercahaya di atas muka bumi itu Mekah Madinah. Dilihat dari luar angkasa. Dan ini luar biasa. Maka masjid ini adalah sumber cahaya. Kenapa? Karena sholat itu kata Rasulullah, as-sholatu nur, sholat adalah cahaya. Maka tidak mungkin kita bisa hidup di dalam kegelapan, ya kan? Pasti tidak akan ada kehidupan. Sebagaimana bumi tidak ada matahari ya, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kenyamanan. Maka begitupun ketika kita ini tidak sholat, sama kita seperti tinggal di tempat yang gelap gulita, nggak nyaman. Kok merasa kurang terus, kok hidup ini nggak ada tentramnya, kok kayaknya was-was terus, nggak ada ketenangan. Itu karena salah satunya adalah sholatnya kurang terjaga. Maka insya Allah ya, yang sedikit ini insya Allah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu yang setiap kita dengarkan, kita pahami, kita amalkan. Karena ilmu itu kalau nggak diamalkan ya buat apa gitu?
Sekarang HP ini kan lebih cerdas daripada otak kita, ya kan? Ketik aja nih keutamaan sholat jamaah, banyak itu ilmu keluar. Tapi kalau nggak diamalin buat apa kan? Apalagi keutamaan apa gitu semuanya. Cara memikat burung dara, cara membuat burung dara supaya cepat cepat sanggan. Ada semua. Tapi kalau nggak dilakukan, nggak ada ininya, cuman pengetahuan. Sama ilmu agama ini, kalau kita tidak melakukan, buat apa gitu? Maka amal soleh penting ya. Setelah kita paham, maka kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita hadir dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.